Pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Pesawaran, muncul pertanyaan di media sosial mengenai posisi Supriyanto pada pemungutan suara ulang atau PSU. Apakah Supriyanto akan menjadi calon bupati atau tetap menjadi calon wakil bupati? Tak hanya itu, terdapat juga pertanyaan PSU Pilkada Pesawaran bisa saja tanpa diikuti Supriyanto, termasuk terdengar isu PSU dengan kota kosong. Lantas bagaimana posisi Supriyanto dalam PSU Pilkada Pesawaran? Menjawab itu, Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi Bandar Lampung B. Sujarwo menyampaikan pandangannya berdasarkan aturan hukum. Mencermati di hiruk pikuknya pilkada serentak ini, khususnya di Pesawaran yang berakhir di putusan Mahkamah Konstitusi, harus kita maknai dulu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final and binding. Tidak ada upaya hukum yang lain selain putusan tersebut harus dilaksanakan apapun putusan tersebut. Karena harus kita juga cermati bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Oke. Nah, apa yang ditanyakan oleh adik tadi tentang beberapa pasangan, apakah 2 pasangan, 3 pasangan, silakan, ini adalah salah satu dinamika politik yang ada di wilayah Pesawaran tersendiri sambil menunggu PKPU yang akan dilaksanakan tidak berapa lama lagi. Itu harus dikeluarkan regulasinya bagaimana ini. Terhadap polemik-polemik silahkan masyarakat bisa menilai sendiri, pilihan masyarakat nanti bisa menentukan sendiri siapa calon-calon pemimpin terbaik yang ada di wilayah Pesawaran tersebut. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa mencermati apa yang terjadi di wilayah Pesawaran pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seingat saya dalam pertimbangan itu sudah diisyaratkan bahwa pasangan nomor urut 1 yang didiskualifikasi adalah saudara Aris Sandi ya. Oke. Terhadap pasangannya itu tidak didiskualifikasi. Ya. Sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi selengkapnya mungkin bisa saya bacakan, memerintahkan termohon untuk melaksanakan pungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 yang diikuti oleh pasangan Nanda Indira dan Antonius dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan calon nomor urut 1 tanpa mengikut sertakan Aris Sandi Dharma Putra. Okay. Nah, kita hubungkan dengan pertimbangannya. Adapun dalam pertimbangan MK tersebut dibunyikan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 1 dapat mengajukan kembali calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 bernama Supriyanto sebagai calon, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati. Artinya apa? Wakil bupati yang berpasangan dengan Aris Sandi yang telah didiskualifikasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jangan dihilangkan hak konstitusinya, tetap berhak ikut kontestasi dalam PSU tersebut. Oke. Kita pahami bahwa PSU tersebut hanya dikasih waktu 90 hari. Yeah. Jadi saya ingin tegaskan sekali bahwasanya hak konstitusi saudara Supriyanto tidak boleh dihilangkan, harus ikut dalam kontestasi pilkada PSU ulang tersebut di wilayah Pesawaran. Oke. Tapi kalau kita berbicara kemungkinan ini, Bang, walaupun nanti katakanlah saudara Supriyanto tetap masuk dalam pencalonan di nomor urut 1, tapi ada nggak kemungkinan kalau kita melihat ambang batas muncul calon ketiga ini, Bang, pecah kongsi dari partai pengusung dari Bapak Aris Sandi dan Bapak Supriyanto sebelumnya ini, Bang? Ya, kalau kita maknai dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan katakanlah dinamika politik, dalam dinamika politik kita bisa-bisa aja mungkin saja. Okay. Karena di situ juga ambang batasnya juga sudah bisa terlampaui, baik itu dari 3 partai pengusung tersebut adalah Demokrat, Golkar dan P3. Di mana Golkar dan Demokrat itu masing-masing sudah melebihi bisa ambang batas, itu sah-sah saja. Tetapi sambil menunggu PKPU, mari kita sama-sama hormatin, ini adalah proses nantinya akan dikeluarkan dalam peraturan PKPU yang mungkin tidak terlalu lama lagi akan keluar. Oke. Nah, apabila nanti dari dalam finalnya ternyata misalnya partai politik berubah daripada putusan MK ini, Bang, misalnya dia tidak mengindahkan instruksi tadi, jelas disampaikan bahwa wakil bupati pasangan nomor urut 1 wajib
ikut serta kembali. Nah, apabila ke depan ini dia tidak ikut menyertakan karena suatu hal mungkin dinamika politik, bagaimana pandangan secara hukum? Apakah cacat hukum atau tidak mengabaikan putusan MK atau bagaimana ini menurut kita ini, Bang? Ya, hukum tidak boleh asumsi deh. Tapi kalau ditanya kemungkinan itu adalah kalkulasi politik. Tapi sebagai orang hukum, saya praktisi hukum, harus kita hargain dulu, harus kita laksanakan dulu apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Harus gentle, harus konsekuen, bahwasanya ini adalah putusan final and binding. Jadi kalau kita berandai-andai kemungkinan, makin panjang cerita yang harus kita rajut, makin banyak skenario-skenario yang akan dibuat oleh petualang-petualang politik. Nah, mengenai PSU di Pesawaran, bagaimana pandangan dari Peradi sendiri ini, Bang, mungkin sebagai penutup kita? Ya, Vote Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti bisa membawa kemanfaatan bahwa Pesawaran adalah bagian dari sang bumi ruah jurai yang heterogen, tapi kita tetap satu, jaga NKRI, jaga kerukunan, bahwasanya semua itu ada proses dan ada endingnya, dan tidak pernah ada kebetulan, semua udah ditentukan dari yang di atas. Siap.